Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam atom. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa di dalam atom terdapat kulit yang ada elektronnya. Nah, di sini elektronnya ini tidak sembarangan diisinya. Ada aturan konfigurasi elektron. Pertama, kita akan belajar terlebih dahulu konfigurasi elektron tipe Bohr. Jadi, perhatikan di kulit yang pertama atau kulit K, ini maksimal elektronnya ada 2. Sedangkan kulit kedua maksimal elektronnya 8, kulit ketiga maksimal elektronnya 18, kulit keempat maksimal elektronnya 32. Nah, berarti contoh misalnya Ibu punya atom litium dengan elektron 3. Berarti untuk konfigurasi elektronnya kita harus maksimalkan terlebih dahulu untuk kulit pertama. Kulit pertama maksimal elektronnya kan 2. Berarti 2, baru sisanya untuk kulit selanjutnya berarti sisa elektronnya 2, 1. Itu adalah konfigurasi elektron dari Li. Contoh lain, Na11. Berarti kulit pertama kita maksimalkan dulu dengan 2. Kulit kedua kita maksimalkan dulu 8 elektron kalau bisa. Nah, 2 tambah 8, 10. Berarti sisa berapa? Sisa 1. Contoh lagi misalnya Ibu punya C6. Berarti konfigurasi elektronnya kulit pertama 2, kulit keduanya berarti kan sisa 4. Kalau 4 ya tinggal tulis saja 4. Seperti itu. Contoh lagi misalnya Ibu punya 19K. Nah, berarti konfigurasi elektronnya kita maksimalkan terlebih dahulu. Kulit pertama 2, kulit kedua berarti 8. Nah, kulit ketiga seharusnya 9 ya. Biar 19, tapi ini adalah konfigurasi yang salah. Kenapa salah? Jadi apabila di kulit ketiganya lebih dari maksimal elektron yang sebelumnya atau lebih dari 8 dan kurang dari maksimal elektron di kulit ketiga kan maksimalnya kan 18, kurang dari 18 berarti antara 8 sampai 18 itu harus kita tulis maksimal elektron seperti kulit kedua jadi 8, baru tulis sisanya seperti itu ya. Sama seperti 20Ca berarti 2, 8. Nah, harusnya kan 10. Tapi karena 10 lebih dari 8, lebih dari maksimalnya di kulit kedua, berarti kita maksimalkan saja seperti 8, baru sisanya 2882. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terakhir. Jadi, contoh misalnya tadi Li3. Berarti tadi konfigurasinya 2, 1. Maka elektron yang berada di kulit terakhir adalah 1. Jadi elektron valensinya adalah 1. Lanjut, contoh lain. Misalnya Ibu punya fosfor 15. Konfigurasinya 2, 8, 5. Biar 15 ya. Berarti elektron valensinya elektron yang berada di kulit terakhir 5. Begitu gampang bukan? Selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi subkulit. Jadi ada konfigurasi kulit, yang Bohr ini tadi tuh konfigurasi kulit. Ada juga konfigurasi subkulit. Subkulit. Subkulit itu apa sih? Jadi di dalam kulit elektron ada lagi subkulit-subkulitnya. Jadi contoh subkulit pertama itu mempunyai subkulit lagi yaitu subkulit S. Subkulit kedua ada subkulitnya lagi S dan P, begitu seterusnya. Jadi subkulit di elektron itu ada S, P, D, dan F.
Nah, kalian perhatikan di sini, jadi kulit pertama itu punya subkulit S. Kulit kedua punya subkulit S dan P. Kulit ketiga punya subkulit S, P, D. Kulit keempat punya subkulit S, P, D, F. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana konfigurasi elektronnya? Kita mengikuti prinsip Aufbau. Perhatikan prinsip Aufbau. Jadi, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah dahulu hingga tingkat energi tertinggi. Jadi, perhatikan untuk urutan konfigurasi elektron subkulit, kita lihat panahnya ya, perhatikan panahnya ya. Jadi, dari 1S2, terus 2S2, terus 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, dan seterusnya. Itu dia tadi untuk menentukan konfigurasi subkulit. Jadi bagaimana Bu untuk konfigurasi atomnya? Oke. Ibu akan membuat contoh terlebih dahulu. Misalnya, Ibu mempunyai Li3. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Berarti ya udah dari 1S2, 2S1. Nah, jadi untuk menghitung elektronnya ada di bagian atas ini. Ya, ini adalah elektronnya. Buat sampai 3 mengikuti atom yang ditanyakan. Contoh lagi misalnya Na11, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Intinya mengikuti urutan yang seperti ini. Begitu ya. Jadi kita harus maksimalin dulu, nanti baru sisanya, sama seperti tadi. Nah, untuk cara cepat tanpa menghafal 1S2, 2S2, Ibu akan memberikan penjelasannya cara cepat agar kalian bisa langsung ngerti 1S2, 2S2 urutannya. Ini cara cepat ya, perhatikan. Jadi kalian tulis aja seperti ini. S, S, P, S, P, S, D, P, S, D, P, S, F, D, P, S. Jadi buat aja coret-coretan di kertas. Nah, tulis S itu dari angka 1. 1, 2, 3 semua S urutan. 4, 5, 6, 7. Nah, terus P dimulai dari angka 2. 2, 3, 4, 5, 6. D dari angka 3. 3, 4, 5. F dari angka 4. Begitu. Nah, ingat ya, kalau S itu maksimal elektronnya 2. 2 elektron. Kalau P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Jadi ya udah kita tambahin S, S itu 2, semua S maksimalnya 2. P maksimalnya 6. D maksimalnya 10. Nah, jadi ini udah sesuai urutan yang tadi F maksimalnya 14. Jadi ini sudah sesuai urutan Aufbau seperti ini. Jadi kalian gak perlu menghafalkan. Jadi tulis saja cara cepat gitu dari Ibu. SS, PS, PS, DPS, DPS, F, DPS. Gitu caranya ya. Jadi sebelum ujian kalian bisa tulis dulu di coret-coretan seperti ini. Nah, jadi begitu ya cara menentukan konfigurasi elektronnya. Contoh lain, misalnya Ibu punya elektron 27 CO, kobalt. Berarti ya udah kita tulis 1S2, ikutin urutannya. 2S2, habis 2S2, 2P6 sampai ketemu 27. Kita jumlah atasnya. 3S2, terus 3P6, terus
4S, 2, 20. Nah, berarti sisa berapa? 7 kan? 27. 3D, 7. Jadi yang dihitung apanya sih Bu? Atasnya. Jumlah yang di atasnya. Seperti itu. Nih, jadi ini yang dijumlah nih. Biar sampai ketemu 27. Begitu ya, semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita akan belajar terlebih dahulu apa sih itu orbital. Jadi dari tadi ada istilah orbital. Orbital itu adalah kebolehjadiannya ditemukan elektron. Jadi kan elektron ada di kulit, ada di subkulit. Nah, tempatnya elektron berada itu ada di orbital. Jadi untuk subkulit S mempunyai orbitalnya satu kotak. P orbitalnya atau tempat elektron berada itu ada 3 tempat. D ada 5 tempat. Sedangkan F ada 7 tempat. Oke, maaf ya kalau nggak jelas seperti ini gambarnya. Oke, berarti di dalam satu orbital ini isinya 2 elektron di dalam satu orbital. Atas dan ke bawah spin elektronnya. Berarti benar tadi S maksimalnya 2. Kalau ini satu kotaknya 2 karena ada 3 kotak berarti 6 elektron. Kalau D 10 elektron, kalau F 14 elektron. Jadi kalian udah tahu ya tentang orbital. Next kita akan mempelajari kaidah Hund. Nah, di kaidahan ini jadi pengisian elektron di dalam orbitalnya. Bagaimana pengisiannya? Ada tata caranya. Perhatikan nah. Ya, jadi untuk mengisi orbital yang kosong secara tunggal sebelum berpasangan dan semua elektron tunggal dalam subkulit tersebut harus memiliki spin yang sama. Maksudnya bagaimana, Bu? Contoh ya. Misalnya Ibu punya orbital D dan akan dimasukkan elektron sebanyak 7 elektron. Nah, masukinnya itu bukan seperti ini. Perhatikan ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan seperti ini. Jadi kalau masukkan 7 elektron di dalam orbital yang 5, cara benarnya seperti ini. Perhatikan. Menurut kaidahan aturan Hund, satu-satu terlebih dahulu. Sampai full. 1, 2, 3, 4, 5, baru 6, 7. Nah, ini cara yang benar menurut kaidah Hund. Oke ya, kita lanjut contoh soalnya. Jadi misalnya Ibu punya 3 LI lagi. Berarti kan konfigurasinya 1S2, 2S1. Nah, bagaimana untuk membuat orbitalnya? Kita buat aja S kotakannya ada 1. Berarti di sini elektronnya ada 2, masukkan 1, 2. Terus untuk yang kulit kedua orbitalnya S berarti 1. Nah, berarti ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Seperti itu. Contoh lain, misalnya Ibu punya 15P. Ayo kita buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Nah, untuk cara cepatnya nggak usah dibuat kotakan semuanya, karena ini pasti akan penuh. Karena kan maksimalnya P maksimalnya 6, S maksimalnya 2. Jadi biasanya tuh yang di elektron yang terakhir atau di orbital yang terakhir kita buat gambarnya. Kita lihat orbital P. Orbital P masih ingat kotakannya ada berapa? Ada 3. Nah, elektronnya kita masukkan 1, 2, 3. Berarti ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Kayak gitu paham ya? Kita langsung lanjut lagi ke materi selanjutnya,
yaitu tentang elektron valensi pada konfigurasi subkulit. Jadi kalau sama sih sebenarnya konsepnya, elektron valensi itu tadi apa? Elektron yang berada di kulit terakhir. Jadi sama untuk konfigurasi subkulit itu seperti apa Bu? Misalnya 3Li lagi, 1S2, 2S1. Berarti di kulit terakhir, berarti kulit kedua ada berapa elektron? Ya udah ada 1 elektron. Elektron valensinya 1. Contoh lagi misalnya Ibu punya 6 karbon. Kita buat konfigurasinya dulu. 1S2, 2S2, 2P2. Jadi biar 6 ya. Nah, kita lihat ke kulit terakhirnya. Ini kan kulit pertama. Ini kulit kedua atau kulit terakhirnya. Berarti kita jumlah di kulit terakhirnya. Ada berapa elektron? 2 ditambah 2 berarti ada 4 elektron valensi untuk C. Begitu ya, gampang. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan keberadaan elektron. Jadi bilangan kuantum itu bilangannya ada 4, di mana menyatakan titik koordinatnya elektron. Nah, yang pertama kita akan pelajari bilangan kuantum utama. Simbolnya N kecil. Ia menyatakan kulit elektron. Misalnya Ibu punya 4P1. Berarti nilai N-nya itu adalah ini. Berarti ada di kulit keempat elektronnya. Misalnya Ibu punya 3D3. Berarti N-nya adalah ini. Angka yang di depan. Paham ya? Easy kan? Selanjutnya, bilangan kuantum azimut. Menyatakan subkulit elektron. Kita ingat dulu. Kalau subkulit S, P, D, dan F. Ada 4 subkulit. Nilai azimutnya itu beda-beda. Kalau S, L-nya itu, ini L-nya L kecil ya, L kecil. L-nya 0, P, L-nya 1, D, L-nya 2, F, L-nya 3. Nah, berarti misalnya, tadi misalnya 4P1, kita lihat nih, dia subkulitnya apa? P. Berarti L-nya, kalau P 1. 3D 3, berarti L-nya 2. Seperti itu. Itu untuk bilangan kuantum azimut. Next, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum ini menyatakan orbital elektron. Jadi elektron ada di orbital mana sih? Nah, nilainya perhatikan. Nilai bilangan kuantum magnetik itu sebesar ini. Min L 0 plus L. Jadi tergantung L yang tadi kita cari. Nah, contoh tadi 4P1. Karena orbital kita harus buat seperti tadi kotakannya. P kotakannya 3. Jadi buat kotakannya ada 3. Nah, nilai min L-nya itu bagaimana? Jadi P itu kan tadi L-nya berapa? L-nya itu 1. Nah, kita taruh nilai min L 0 plus L-nya di bawah kotakan orbital ini. Jadi min L-nya kan 1. 1, 0, plus 1. Selanjutnya kita masukkan elektronnya ke dalam orbital berdasarkan aturan Han tadi yang harus satu-satu terlebih dahulu, lalu berpasangan. Berarti nilai M-nya karena dia berada di kotakan min 1, berarti M sama dengan min 1. Contoh lain, misalnya Ibu punya 3D7. Yuk kita buat. Berarti D ingat kotakannya ada berapa? D kotakannya ada 5. Nah, lalu bagaimana nilai L-nya? Ingat, D itu nilai L-nya 2. Berarti di bawah kotakan ini dari 2. Tapi dari min 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Selanjutnya elektronnya dimasukkan. 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 baru berpasangan kebalikan.
6, 7. Nah, berarti M-nya ada di kotakan min 1. Selanjutnya, bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron. Jadi, kalau misalnya di elektron yang terakhir menghadap ke atas, nanti nilai S-nya itu plus setengah. Kalau menghadap ke bawah, nilai S-nya min setengah. Kita lihat contoh yang di sini ya. Nah, perhatikan. Ini yang diisi yang terakhir itu ke atas, berarti nilai S-nya plus setengah. Nah, kalau yang ini yang diisinya ke bawah terakhir berarti min setengah. Begitu. Oke, jadi coba kita buat, misalnya ibu mempunyai 25 Mn. Tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir 25 Mn. Berarti langkah pertama kita harus konfigurasiin terlebih dahulu ya, biar tahu elektron terakhirnya berapa. Jangan lupa seperti tadi. Nah, dia elektron terakhirnya 3D5. Berarti 3D5 ini nilai N-nya ingat yang di sini, angka di depan 3. L-nya kalau D, L-nya itu 2. Nah, untuk M-nya harus dibuat kotakan terlebih dahulu. Kalau D berarti kotakannya 5. Lalu kita masukkan elektronnya. Karena elektronnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa karena L-nya 2, berarti dia dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Elektron yang terakhir ada di kotakan yang plus 2, berarti M-nya plus 2. S-nya karena terakhirnya ke atas, berarti plus setengah. Nah, ini adalah keempat bilangan kuantum dari elektron Mn. Begitu. Mudah bukan? Sudah, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa ya. Coba kalian kerjakan sendiri di rumah. Berapa bilangan kuantum dari 17Cl, 26Fe, dan 38Sr. Coba cari kira-kira bilangan kuantumnya seperti apa. Selamat mengerjakan.